warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pia Destiara dengan NPM 412241110443. Di sini Pia sangat berterima kasih kepada Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, ST SIP MMCHRA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winamukti. Yang kedua kepada Ibu Dr. Haji Wina Roswina SEMM, CPM selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winamukti. Yang ketiga kepada Bapak Dudi Tisna Amijaya SEMM selaku Ketua Kaprodi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winamukti. Yang keempat kepada Ibu Tati Sumarti Bisri SIKOM MM CHRH selaku dosen pembimbing. Dan yang terakhir kepada Bapak Budiana SH selaku pembimbing di lapangan selama kegiatan berlangsung. Di sini Pia ingin presentasikan hasil dari kegiatan magang berlangsung yang dimana Pia magang di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat di bawah Kementerian Pekerjaan Umum. Dan untuk penempatannya itu, Pia bekerja di Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah 2 Provinsi Jawa Barat. Baik, kita langsung aja. Di sini ada daftar isi, ada bab 1 di pendahuluan, bab 2 ada di kajian pustaka, bab 3 profil organisasi dan aktivitas magang, yang keempat itu ada pembahasan, yang bab 5 ada kesimpulan dan saran, dan bab 6 itu ada refleksi diri. Ini ada latar belakang, ya, arsip memiliki peran strategis dalam organisasi maupun dalam instansi pemerintahan, dan di mana itu sebagai pusat informasi dan alat pengawasan yang menunjang berbagai aktivitas penting. Namun, pengelolaan arsip dinamis di instansi pemerintahan atau organisasi itu masih belum cukup optimal dikarenakan ada beberapa permasalahan, yang dimana permasalahan itu seperti arsip yang menumpuk, keterbatasan ruang penyimpanan, ketiadaan arsip baris khusus, dan kurangnya efisiensi sistem administrasi, sehingga permasalahan tersebut itu bisa menghambat ke efektivitas operasional pekerjaan. Dan di sini, penulis ini berfokus pada identifikasi tantangan pengelolaan arsip dinamis dan menawarkan solusi strategis, yang dimana itu seperti pengembangan kebijakan kearsipan, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dan penulis yaitu mengambil judul pengelolaan arsip dinamis pada bagian keuangan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah 2 Provinsi Jawa Barat. Lanjut ke sini. Dalam kesempatan ini, penulis ini diberikan kepercayaan untuk magang di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat dan penempatan di bagian keuangan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah 2 Provinsi Jawa Barat. Selama kegiatan magang berlangsung, pengelolaan arsip dinamis ini, pemerintah juga bertujuan untuk satu, yaitu mengetahui bagaimana prosedur pengelolaan arsip dan administrasi umum yang digunakan dalam mendukung aktivitas administrasi dan keuangan. Yang kedua, itu mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul dalam proses pengelolaan arsip, penginputan data, serta pelaksanaan tugas terkait administrasi. Yang ketiga, itu mempelajari dan memahami solusi atau cara untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan arsip maupun penginputan data dan administrasi lainnya. Yang kedua itu ada kajian pustaka. Di ada arsip, pengertian arsip. Di sini ada ya, bisa dilihat. Dan menurut Rosalind 2017, arsip itu memiliki arti sebuah record, recam, dan juga rekaman atau catatan berkas yang diciptakan oleh sebuah organisasi, baik organisasi publik maupun privat. Di sini ada jenis arsip, yaitu ada 6 jenis arsip. Yang pertama ada arsip dinamis. Arsip dinamis itu adalah arsip yang aktif dan sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua ada arsip statistik. Arsip statistik itu biasanya berupa isinya itu data atau pengolahan statistik. Yang ketiga ada arsip permanen, yaitu biasanya itu arsip ini tuh disimpan untuk jangka waktu yang sangat lama, yang memiliki nilai sejarah atau hukum. Yang keempat ada arsip elektronik. Nah, arsip elektronik ini itu berupa dokumen yang disimpan dalam format digital. Yang kelima itu ada arsip fisik.
yang dimana arsip ini tuh adanya dokumen yang disimpan dalam bentuk fisik seperti kertas, foto, dan media lainnya. Dan yang keenam ada arsip khusus. Nah, untuk arsip khusus ini tuh memiliki karakteristik tertentu dan tidak termasuk dalam kategori arsip lainnya. Contohnya itu seperti arsip yang berkaitan dengan proyek tertentu, penelitian, dan koleksi pribadi. Dan di sini pun ada fungsi arsip, yang dimana yang pertama itu sebagai pusat informasi, kedua memori organisasi, ketiga alat pengawasan, keempat itu pendukung administrasi, yang kelima bukti hukum, dan keenam penunjang efisiensi operasional kantor. Kedua, di sini ada pengolahan arsip dinamis. Pengolahan arsip dinamis yaitu serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk pengolahan arsip. Pengolahan arsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa arsip dapat diakses dengan cepat, tepat, dan akurat, sehingga mendukung efisiensi operasional dan pengambilan keputusan yang sangat strategis dan juga cepat. Tujuan dari pengolahan arsip dinamis ini ada 4. Yang pertama, memastikan arsip tersedia saat dibutuhkan. Kedua, mendukung efektivitas dan efisiensi operasional organisasi. Ketiga, mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan. Keempat, menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi. Dan yang ketiga, yang dimana bab 3 ini menjelaskan tentang profil organisasi. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 09 PRT M 2018 pada pasal 6, yaitu mengamatkan bahwa satuan kerja menyusun dokumen perencanaan lainnya yang berpedoman pada rencana strategis entitas di atasnya. Jadi BPPW Jabar ini tuh di bawah naungan di Kementerian Pekerjaan Umum, yang dimana dulu itu disebut dengan Kementerian PUPR. Nah, di sini ada secara ringkas mengenai profil perusahaan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Jawa Barat, yaitu dalam mendukung visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, khususnya pembangunan infrastruktur pada bidang cipta karya. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat, yaitu dalam dokumen perencanaan untuk memberikan gambaran perencanaan juga pedoman pelaksanaan pekerjaan di tahun anggaran 2023. Di sini ada kelanjutannya yang visi misi dari Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi sekarang itu masih di visi misi yang Kementerian PUPR. Yang pertama itu ada visi mewujudkan pelayanan informasi publik, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang cepat, tepat, dan sederhana. Misinya itu ada 3. Yang pertama, menyediakan layanan informasi publik dengan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk. Yang kedua, itu menyediakan sumber daya manusia dan infrastruktur layanan yang profesional. Yang ketiga, senantiasa melayani permohonan informasi secara santun, transparan, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, Selamat datang di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat merupakan unit pelaksana teknis di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, kami senantiasa meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, serta melaksanakan protokol kesehatan secara ketat demi keselamatan bersama. Tamu diwajibkan untuk mengisi buku tamu, melakukan scan QR Code pada aplikasi Peduli Lindungi, dan pengecekan suhu tubuh secara mandiri. Tugas dan fungsi serta realisasi pelayanan kami terhadap masyarakat dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur bidang cipta karya. Di antaranya, pengembangan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, prasarana strategis, air minum dan sanitasi, serta infrastruktur berbasis masyarakat.
pelayanan rumah negara, serta kegiatan tanggap darurat kebencanaan. Dalam setiap aktivitas, kami selalu memegang teguh integritas, menolak gratifikasi atau hadiah dalam bentuk apapun. Tidak ada suap menyuap dan pemerasan, dan tetap bergaya hidup sederhana. Hal tersebut merupakan bentuk nyata dari langkah awal menuju cita-cita yang besar. Untuk menjaga konsistensi penerapan birokrasi yang bersih, akuntabel, profesional dan inovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Jawa Barat, maka diperlukan komitmen yang tinggi dari berbagai pihak. PW Jabar, simpati, senyum salam sapa, inovatif, melayani, profesional, akuntabel, transparan, informatif. Selanjutnya di sini ada aktivitas magang. Kegiatan magang yang dilakukan oleh penulis yaitu di BPPW Jabar dan penempatan di bagian keuangan Satuan Kerja Langsung Pelaksana Pemukiman Wilayah 2 Provinsi Jawa Barat. Kegiatan magang ini dimulai pada tanggal 8 Oktober hingga 31 Desember 2024. Bidang pekerjaan yang ditugaskan kepada penulis yaitu yang pertama ada penginputan data arsip yang dimana ada daftar SP2D, surat perintah membayar, lampiran surat perintah membayar, surat permintaan pembayaran, lampiran surat permintaan pembayaran, daftar normatif, surat tugas, laporan 46 perjalanan dinas, dokumentasi, kwitansi, rincian biaya perjalanan dinas, bon bensin, tol penginapan, surat perjalanan dinas atau disebut dengan SPD, dan lembar 2 surat perintah perjalanan. Di sini ada gambaran untuk laporannya itu ketika pihak menginput data. Dan selanjutnya itu di sini melakukan penginputan data pajak pada aplikasi eBupot, yang dimana penginputan data ini berupa data pegawai, yang kedua data dari kontraktor, dan juga data lainnya. Ini tuh diinput pada aplikasi pajak. Dan yang ketiga, itu ada pengarsipan data yang telah tadi disebutkan, ada daftar SP2D, surat perintah membayar, lampiran surat permintaan pembayaran, rincian biaya, hingga surat perjalanan dinas. Dan yang keempat ada pendampingan bendahara terkait pencairan biaya perjalanan dinas. Yang kelima itu memberi nomor surat tugas. Yang keenam ada kegiatan administrasi lainnya, yang dimana kegiatan itu seperti menghilangkan atau mencacah surat-surat perjalanan dinas atau surat-surat penting lainnya yang sudah tidak dipakai. Pembahasan. Di sini kendala yang dihadapi selama kegiatan magang berlangsung itu ada 3. Yang pertama, tidak tersedianya ruang cukup dan fasilitas yang memadai untuk penyimpanan arsip sehingga arsip saat ini masih menyewa gudang. Yang kedua, kurangnya jumlah pegawai. Yang ketiga, kendala pada pengisian eBupot dan laporan pembayaran. Dan solusinya itu dari analisis permasalahan yang terjadi, penulis dapat memberikan saran atau solusi atas kekurangan yang penulis rasakan selama penempatan di Satuan Kerja Pelaksanaan Permukiman Wilayah 2 Provinsi Jawa Barat, yaitu dengan melakukan pemindaian arsip fisik dan penyimpanan dalam format digital, atau bisa disebut dengan modernisasi surat dengan sistem Office, dan menyediakan ruangan penyimpanan khusus sehingga arsip terlindungi, pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pegawai yang terlibat dalam pengelolaan arsip, serta merekrut atau menugaskan pegawai menjadi arsiparis, dan perlu dilakukannya itu pelatihan untuk pegawai agar familiar dengan sistem dan sinyal yang kuat. Lembaga pemerintahan itu akan mempunyai manfaat seperti 1. Efisiensi ruang dan biaya, 2. Akses cepat dan aman, 3. Peningkatan kapasitas SDM, dan yang keempat itu penguatan sistem administrasi. Jadi kesimpulannya itu pelaksanaan magang yang dilakukan penulis
di bagian keuangan wilayah 2, Satuan Kerja Pelaksanaan Balai Prasarana Permukiman Wilayah 2 Jawa Barat selama 3 bulan atau 66 hari dan ditugaskan untuk mengelola arsip dinamis, cukup memberikan penulis banyak ilmu serta pengalaman baru mengenai administrasi dan dunia kerja terutama di instansi pemerintahan. Kendala dalam pengelolaan arsip itu seperti kurangnya fasilitas, keterbatasan arsiparis, gangguan teknis itu dapat menghambat efisiensi dan akurasi pengelolaan data. Untuk mengatasinya itu diperlukannya modernisasi pengelolaan arsip melalui digitalisasi dengan sistem Office, menyediakan ruang khusus untuk arsip, serta pelatihan bagi pegawai. Nah, dari solusi yang penulis berikan itu akan meringankan atau meningkatkan kualitas pengelolaan arsip hingga dapat meminimalisir risiko yang dihadapi. Saran yang diberikan oleh penulis yaitu berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama magang berlangsung ialah memberikan pelatihan kepada para karyawan terkait tata kelola arsip, menambah pegawai, hingga peningkatan fasilitas kerja yang dimana menyediakan ruang kerja yang nyaman, fasilitas yang mendukung seperti akses komputer, dan juga meningkatkan implementasi digitalisasi arsip dan ruang penyimpanan arsip. Dan untuk program studi, yaitu penulis berharap pihak kampus dapat memperluas mitra untuk magang tahun selanjutnya, seperti bank, perusahaan startup, serta memperluas jaringan kerjasama dengan instansi perusahaan, baik pemerintah maupun swasta. Di sini ada refleksi diri selama magang di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat, penempatan di bagian keuangan, satuan kerja, yaitu penulis mendapatkan pengalaman berharga dan dengan mengaplikasikan ilmu kuliah seperti Microsoft Excel dan ilmu baru yang menginput data pada aplikasi pajak atau e-pot dan manajemen. Penulisan juga mempelajari proses pencairan dana, penginputan data, serta memperkuat soft skill seperti adaptasi budaya kerja, komunikasi, dan penyelesaian masalah. Tantangan awal itu berupa ketidaktahuan terhadap kode transaksi, kode data, tetapi permasalahan tersebut berhasil diatasi oleh komunikasi aktif dengan mentor dan juga pegawai atau staf-staf yang berada di bagian keuangan. Pengalaman ini tuh meningkatkan kemampuan teknis, kognitif, dan juga pengambilan keputusan dalam lingkungan kerja. Di sini ada lampiran-lampiran dokumentasi selama kegiatan magang berlangsung, yaitu seperti PIA menjaga absen, memberikan kunci kamar hotel, hingga kegiatan waktu di kantor, terus juga ada acara makan-makan, mengikuti kegiatan selama di luar itu seperti dengan perjalanan dinas. Mungkin seperti itu, mungkin cukup sekian dari hasil laporan magang Pia, dari hasil presentasi yang Pia lakukan. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.